Dia jelas-jelas seorang penjaga keamanan miskin dengan gaji bulanan hanya 1.008. Namun dia tidak ragu menghabiskan 180 juta untuk mengobati mata kekasihnya yang buta. Di dunia yang penuh dengan kerumitan ini, dia bagaikan bintang gemerlapan di malam yang gelap. Hanya dengan hati yang tulus, dia menggambarkan cinta paling mendalam di dunia ini. Kamu akan menunggu di sini untukku, kan? Kamu tidak akan pergi ke tempat lain, kan? Tentu saja. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Sampai jumpa. Namun sampai saat sebelum gadis itu masuk ke ruang operasi, dia tidak pernah terpikir bahwa pacarnya akan meninggalkannya. Ketika matanya kembali mendapatkan cahaya, tapi dia tidak bisa melihat wajah orang yang dicintainya lagi. Karena sang anak laki-laki tidak mampu membayar biaya medis yang mahal. Satu-satunya cara baginya adalah kembali ke pekerjaan lamanya. Untuk ikut dalam pertandingan tinju gelap yang penuh risiko. Ini adalah uang muka $30.000 untukmu. Setelah kamu menang pertandingan, sisanya pasti akan diberikan padamu. Menunggu bos tinju hitam memberikan uang muka yang cukup untuk menyembuhkan mata pacarnya. Setelah memberikan semuanya kepada Heming, dia dengan tegas berdiri di atas panggung yang penuh dengan darah. Meskipun lawannya adalah mantan raja panggung yang telah membunuh beberapa orang, Heming juga dipukul hingga wajahnya berdarah daging. Namun pacarnya, Jinghua, tetap menjadi belenggu di hatinya. Meskipun dia berjuang habis-habisan dan akhirnya memenangkan pertandingan dengan susah payah. Namun tidak disangka-sangka, dunia bawah yang gelap selalu penuh dengan janji-janji palsu dari awal hingga akhir. Saat dia dalam perjalanan pulang, sebuah mobil tiba-tiba menabraknya jatuh ke tanah. Kemudian, dua orang bersenjatakan pisau keluar dari mobil, langsung merampas uangnya. Bahkan dengan kejam menusuk tubuhnya. Saat itu, Heming hanya bisa terbaring di jalan. Diam-diam menunggu kedatangan kematian. Namun, di saat-saat terakhir hidupnya, dia masih merindukan Jinghua yang berada ribuan mil jauhnya. Di sini, operasi Jinghua sangat sukses. Namun sayangnya, ketika dia membuka matanya, dia tidak melihat kekasihnya, yang lebih membuatnya menderita. Pada hari kedua, hari ketiga berikutnya, dia tidak bisa menemukan jejak Heming lagi. Dia pergi ke kantor polisi beberapa kali, tapi tidak ada petunjuk Heming sama sekali. Sampai saat ini dia masih tidak mengerti, mengapa pacarnya yang dulunya dekat tiba-tiba menghilang begitu saja. Seolah-olah tidak pernah ada dan lenyap tanpa jejak. Tapi pada hari berikutnya, dia tiba-tiba menerima paket pengiriman. Itu adalah jepit rambut baru. Saat itu dia baru menyadari Heming sebenarnya tidak benar-benar menghilang. Mungkin dia memiliki alasan tertentu. Dan di tempat lain, ia diam-diam merindukan dirinya. Jadi dia mengikuti alamat di paket itu. Ternyata paket dikirimkan kepada seorang pasien di panti sosial. Dia adalah seorang teman yang tidak pernah disebutkan oleh Heming. Juga menceritakan sesuatu kepada Jinghua. Kisah masa lalu yang tidak pernah disebutkan oleh Heming padanya. Malam saat kecelakaan saya terjadi. Sebenarnya juga hari saat Anda, Nyonya Jinghua, mengalami kecelakaan. Heming sebenarnya adalah seorang petinju yang kuat. Namun, di balik semangat muda, dia juga menjadi tangan kasar untuk rentenir. Pekerjaannya adalah menagih utang dengan kekerasan berdasarkan kekuatannya sendiri. Namun, dalam satu kesempatan menagih utang, dia menghajar orang yang berutang dengan kejam. Dan karena tidak mampu membayar utang, dia menuangkan bensin ke seluruh tubuhnya. Lalu dia menyalakan dirinya sendiri. Kemudian melompat dari lantai atas. Meskipun Heming berhasil menangkap orang itu pada saat genting, namun tidak bisa melawan api yang membara. Akhirnya tidak bisa menahannya dengan kuat. Orang itu kemudian jatuh langsung dari lantai atas. Sehingga Heming dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun. Setelah keluar dari penjara, merasa sangat menyesal atas kesalahannya. Maka dia bekerja keras. Juga penuh dengan rasa bersalah yang mendalam. Dia sering pergi ke panti sosial untuk menjenguk korban. Setelah itu, keduanya menjadi teman yang tak ada rahasia. Namun kisah cinta Heming dan Jinghua juga merupakan benang merah yang tak terputus dan rumit. Pada malam itu ketika Heming menagih dengan kekerasan, Jinghua sedang mengemudi melewati di bawah bersama orang tuanya. Namun dia hanya melihat sekilas api yang jatuh dengan rasa ingin tahu. Dan terjadilah kecelakaan lalu lintas yang serius. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan itu. Dan matanya. Juga saat itu, matanya menjadi buta total karena pecahan kaca. Namun siapa yang bisa menyangka? Jinghua dan Heming kemudian menjadi kekasih. Jika kita mengatakan masa lalu yang mengerikan, itu adalah lelucon jahat takdir. Awal dari cinta yang tak terduga. Itu adalah anugerah Dewi Keberuntungan. Setelah Heming keluar dari penjara, dia menemukan pekerjaan sebagai penjaga keamanan. Namun pada hari pertama kerja, dia bertemu dengan Jinghua. Pada malam itu hujan turun. Di ruang keamanan beberapa meter persegi, Heming sedang fokus menonton film. Baru saja dimulai. Aku membawa agar-agar manis dan jeruk untukmu. Ini milikku. Ini adalah gulungan rumput laut yang kamu suka. Aku juga membawakan soju kesukaanmu. Melihat gadis yang penuh semangat di depannya, anak laki-laki membawa camilan buah yang disodorkan. Dia terdiam dan bingung sejenak. Kamu siapa? Kamu siapa, Tuan? Hari ini dia mengundurkan diri. Gadis itu baru menyadari setelah mendengar ucapan pria asing. Sang penjaga keamanan yang sering menonton TV bersama telah pergi dari sini.
Maka gadis itu hanya bisa meminta maaf sambil menerima barang dan bersiap untuk pergi. Namun hujan deras saat itu justru menghentikan langkah gadis itu untuk pergi. Zeming melihat gadis cacat yang terperangkap di tengah hujan. Ia merasa simpati. Maka mengundang gadis itu masuk ke dalam untuk berteduh. Namun yang membuat Zeming terkejut adalah gadis buta di depannya. Ternyata dengan antusiasnya menonton televisi. Yang lebih membuatnya terkejut adalah seiring dengan alur cerita yang dramatis di acara TV. Wajah gadis itu terlihat sedih dan tersenyum. Seolah-olah ia memahami seluruh jalan cerita di TV. Melihat ekspresi lucu gadis istimewa ini, tanpa disadari, ia terpesona dan terus menatap. Namun pada saat itu juga, gadis itu tiba-tiba berbalik, langsung mematahkan pandangan Zeming. Saat itu, dia malu. Matanya gelisah mencari tempat untuk menghindari. Berusaha mencari ekspresi untuk meredakan rasa malu. Pada akhirnya, gadis itu untuk mengucapkan terima kasih kepada Zeming. Kali ini,